Hello everyone, di dalam video ini saya mau tunjukkan dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa the feast bukan the ceremony law. The feast itu berbeda dari the ceremony law. Sehingga waktu the ceremony law berakhir fungsinya di kayu salib, umat Tuhan tetap memelihara the feast tanpa the ceremony law. Karena fungsi daripada the feast berbeda dari fungsinya the ceremony law. Banyak orang mengatakan bahwa waktu the ceremony law berakhir di kayu salib, feast-feastnya juga berakhir. Karena mereka tidak mengerti bahwa the feast itu berbeda dari the ceremony law. Di buku Selected Messages Volume 1, Sister White menulis, dia katakan, banyak orang Kristen pikirannya tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa yang berakhir di kayu salib hanyalah the ceremony law. Jadi waktu mereka memakukan the feast di kayu salib bersama-sama dengan the ceremony law, karena mereka tidak mengerti apa fungsi the feast dan mengapa umat Tuhan masih perlu untuk memeliharanya. Salah satu ayat yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa the feast dipakukan bersama-sama dengan the ceremony law ialah Imamat 23 ayat 37. Mereka katakan, the feast of the Lord itu fungsinya ialah untuk mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban lainnya. Sehingga mereka katakan, kalau korban-korban ini tidak lagi dipersembahkan, maka fungsi the feast itu juga tidak dibutuhkan. Karena fungsinya hanya to offer atau hanya untuk mempersembahkan korban-korban. Kita tahu kita tidak bisa menggunakan satu ayat untuk menetapkan sesuatu tanpa membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, marilah kita mengizinkan firman itu sendiri yang menjelaskan dirinya sendiri, bebas dari pendapat dan interpretasi pribadi kita. Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 5 ayat 8, let us keep the feast. Marilah kita memelihara the feast. Dia katakan hal ini setelah kematian Kristus di kayu salib. Sehingga kalau the feast sudah dipakukan ke kayu salib bersama-sama dengan the ceremony law, mengapa dia katakan let us keep the feast? Kita tahu bahwa yang berakhir di kayu salib adalah the ceremony law, bukan the feast. Dan kebenaran ini saya akan buktikan dari Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Rasul Paulus memelihara the feast tanpa mempersembahkan korban-korban persembahan yang adalah bagian daripada the ceremony law. Di Kisah 20 ayat 6 dikatakan, mereka berlayar dari Filipi setelah hari-hari roti tak beragi, atau the Feast of Unleavened Bread. Kita tahu unleavened bread dirayakan selama 7 hari, dari hari ke-15 bulan pertama sampai hari ke-21. Dan perayaan ini dirayakan setelah Passover pada hari ke-14 bulan pertama. Jadi kalau digabung dua perayaan ini, perayaannya pada bulan pertama berlangsung selama 8 hari. 1 hari Passover dan 7 hari Unleavened Bread. Kita akan melihat dari kutipan Roh Nubuat bahwa Rasul Paulus belum berlayar dari Filipi, dia memelihara the feast selama 8 hari. The Passover dan the Feast of Unleavened Bread. Saya mau baca dari buku The Acts of Apostles, Kisah Para Rasul, dikatakan, keberhasilan dalam mengajarkan Injil Kristus membangkitkan kemarahan orang Yahudi terhadap Rasul Paulus. Pertanyaannya, apa yang membuat orang Yahudi marah? Apa yang Rasul Paulus ajarkan sehingga orang-orang Yahudi marah? Mereka marah karena ajarannya Rasul Paulus yang mereka katakan adalah ajaran doktrin baru ini membebaskan orang Yahudi untuk memelihara the ceremony law yang kita tahu sudah berakhir fungsinya di kayu salib. Sehingga Rasul Paulus dituduh sebagai penghujat oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka memutuskan untuk membungkamkan suaranya karena ajarannya membebaskan orang Yahudi dari pemeliharaan the ceremony law. Jadi sangat jelas bahwa the ceremony law tidak perlu dilakukan lagi setelah kayu salib. Dan setelah menerima amaran tentang rencana jahat mereka, Rasul Paulus harus merubah rencananya, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem melalui Makedonia. Sehingga rencananya untuk berada di Yerusalem untuk merayakan Passover harus dibatalkan. Namun dia harapkan untuk berada di Yerusalem untuk merayakan Pentecost, 50 hari sejak hari ke-16 bulan pertama. Sangat jelas kita lihat di sini
bahwa Rasul Paulus memelihara the feast. Seandainya the feast sudah dipakukan ke kayu salib, mengapa dia masih merayakan Passover, unleavened bread dengan Pentecost? Itulah sebabnya mengapa dia katakan di 1 Korintus 5 ayat 8, let us keep the feast. Dia tidak mengatakan let us not keep the feast karena feast sudah dipakukan ke kayu salib. Yang dia ajarkan ialah yang dipakukan ke kayu salib adalah the ceremonial law. Akibat dari rencana jahat mereka untuk membungkamkan suaranya, Rasul Paulus berdiam di Filipi untuk merayakan Passover dan the Feast of Unleavened Bread. Sebelum dia berlayar dari Filipi, dia merayakan the feast selama 8 hari, yang terdiri dari 1 hari Passover dan 7 hari Unleavened Bread. Rasul Paulus memelihara the feast setelah kematian Kristus di kayu salib. Itu sebabnya dia katakan, let us keep the feast. Jadi waktu kita baca di Kisah 20 ayat 6, kita sekarang mengerti bahwa Rasul Paulus berlayar dari Filipi setelah memelihara Passover dan the Feast of Unleavened Bread selama 8 hari. Sangat jelas, the feast tidak dipakukan di kayu salib bersama-sama dengan the ceremonial law. Dan sangat jelas juga bahwa yang diajarkan adalah hanya the ceremonial law yang ditiadakan di kayu salib. Bahwa the ceremonial law tidak perlu lagi dirayakan setelah Kristus mati di kayu salib. Itu sebabnya mengapa Sister White menulis di 1 Selected Messages bahwa yang dihentikan waktu Kristus mati di kayu salib hanyalah the ceremonial law, bukan the feast. Karena Rasul Paulus dengan orang-orang lainnya memelihara the feast setelah kayu salib. Pertanyaannya, apakah saya masih percaya firman Tuhan? Apakah saya masih percaya tulisan-tulisan Roh Nubuat bagi kita yang mengaku sebagai orang Advent? Tipuan setan terakhir di akhir zaman ialah untuk membuat tulisan-tulisan Roh Nubuat tidak ada pengaruhnya lagi. Dengan kata lain, banyak orang-orang di akhir zaman tidak percaya lagi tulisan-tulisannya. Di mana tidak ada vision, umat Tuhan binasa. Setan bekerja untuk menggoyangkan kepercayaan umat Tuhan di akhir zaman dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat ini. Alkitab dan Roh Nubuat dengan sangat jelas mengajarkan bahwa yang berakhir hanyalah the ceremonial law, bukan the feast. Apa akibatnya jikalau saya tidak menghiraukan lagi tulisan-tulisan Roh Nubuat? Jawabannya, saya akhirnya akan menolak Alkitab. Saya anjurkan belajar dulu apa arti dan fungsinya feast-feast ini sebelum memakukannya ke kayu salib. Karena kalau hal ini memang apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, maka bahaya sekali untuk mengatakan bahwa hal ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Keselamatan seseorang sangat bergantung kepada ketaatannya pada setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa untuk memelihara the feast adalah suatu penghinaan terhadap Jehovah. Mereka menggunakan kutipan Review and Herald untuk membuat pernyataan ini. Sementara kutipan ini mengatakan bahwa penghinaan itu ialah jikalau mereka tetap melakukan the ceremonial law, bukan the feast. Karena untuk tetap melakukan the ceremonial law ialah untuk menyangkal bahwa Kristus mati di kayu salib. Pertanyaannya, mengapa mereka artikan rites dengan ceremonies ini sama dengan the feast? Jawabannya, karena mereka tidak bisa melihat perbedaannya. Mereka pikir bahwa rites dengan ceremonies itu sama dengan the feast. Seandainya untuk memelihara the feast setelah kayu salib adalah suatu penghinaan terhadap Bapa, maka Rasul Paulus menghina Jehovah dong waktu dia merayakannya dan mengajarkan kita semua untuk memeliharanya. Apakah saya mau mengatakan bahwa Rasul Paulus menghina Jehovah karena dia memelihara the feast dan mengajarkan jemaatnya untuk menghina Jehovah? God forbid. Tentu saja jawabannya tidak. Pertanyaannya, apa fungsi dari the ceremonial law? Mengapa mereka sebelum kematian Kristus di kayu salib perlu untuk melakukan the ceremonial law? Saya mau baca dari The Review and Herald, dikatakan, the ceremonial law ditetapkan agar melalui upacara ini, orang berdosa dapat melihat dan mengerti Kristus di kayu salib sebelum Kristus mati di kayu salib. Kita akan melihat nanti apanya kayu salib yang mereka perlu lihat dan mengerti melalui upacara ini. Lalu dikatakan, orang-orang Yahudi sangat dibutakan oleh keangkuhan dan dosa mereka,
Sehingga banyak mereka tidak bisa melihat dan mengerti makna kematian Kristus di kayu salib. Sehingga waktu dia datang ke bumi, mereka menolak dia dan memakukannya ke kayu salib. Jadi yang menyelamatkan bukan the ceremonial law, tetapi yang menyelamatkanlah Kristus yang mereka dapat mengerti melalui upacara-upacara ini. Dan karena rencana keselamatan berlaku juga bagi mereka yang hidup sebelum kayu salib, maka sistem tata cara dan upacara ceremonial ini di-establish agar melaluinya orang berdosa dapat diselamatkan. Adam dapat melihat dan mengerti Kristus di kayu salib melalui korban persembahan yang dia perlu persembahkan. Yang mana persembahan-persembahan ini adalah peringatan bahwa semua ini terjadinya karena pelanggaran mereka, Adam dan Hawa. Jadi, apanya kayu salib yang saya perlu lihat dan mengerti? Yang Allah kuasa yang dapat menyelamatkan orang berdosa, yang sebelum kayu salib dapat dilihat dan dimengerti melalui the ceremonial law. Di Signs of the Times dikatakan, dengan memandang kayu salib, saya dapat mengerti karakter Bapa dan kebenciannya terhadap dosa. Dan sementara saya melihat kebenciannya terhadap dosa, saya juga dapat melihat kasihnya untuk orang berdosa yang lebih kuat daripada kematian. Kayu salib adalah argumentasi yang tidak bisa disangkal bahwa Bapa adalah kebenaran, terang, dan kasih. Kayu salib yang mengungkapkan kasih Bapa adalah Injil Kristus. Bagi mereka yang diselamatkan, kayu salib adalah kuasanya God yang menyelamatkan orang berdosa. Dengan kata lain, kasihnya Bapa adalah kuasanya yang menyelamatkan orang berdosa, karena kasih Bapa adalah kuasanya Bapa. God adalah kasih. Itu sama dengan God adalah kuasa yang menciptakan dan menyelamatkan. Dan kuasa ini dapat dilihat dan dimengerti di kayu salib anaknya. Rasul Paulus mengatakan, Injil Kristus adalah kuasanya God yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosanya yang adalah pelanggaran terhadap hukumnya. Artinya, kasih Bapa yang diungkapkan anaknya di kayu salib adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Sehingga mereka yang diselamatkan adalah mereka yang tidak berdosa lagi. Mereka yang tidak lagi melanggar hukum Tuhan. Praise God Almighty, puji Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa melihat dan mengerti kuasa kasih Bapa melalui korban persembahan yang dipersembahkan, mereka percaya sehingga Adam dan Hawa diselamatkan dari kebinasan kekal. Fungsi ceremonial law adalah agar orang berdosa yang hidup sebelum kayu salib dapat diselamatkan oleh kuasa kasih Bapa yang diungkapkan oleh anaknya. Kita tahu semua orang telah berdosa, sehingga semua orang telah kehilangan kemuliaan Bapa. Jadi pertanyaannya, bagaimana kemuliaan itu dapat dikembalikan? Tentu saja harus berhenti berdosa. Kristus menyelamatkan orang berdosa dari dosanya. Dengan kata lain, orang yang diselamatkan tidak berdosa lagi. Orang yang diselamatkan tidak melanggar hukum Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya mereka yang tadinya tidak mengasihi Tuhan sekarang mengasihi Tuhan? Yohanes menulis, dia katakan, kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Pertanyaannya, di mana Bapa mengungkapkan kasih-Nya kepada orang berdosa? Rasul Paulus mengatakan, kasih Bapa diungkapkan kepada orang berdosa sementara kita berada di dalam lumpur dosa dan Kristus sudah mati untuk kita. Artinya kasih Bapa diungkapkan dengan anaknya mati menggantikan kematian orang berdosa. Walaupun Kristus matinya sekitar 4.000 tahun setelah Adam dan Hawa berdosa, tetapi melalui upacara-upacara korban binatang, mereka sudah bisa melihat dan mengerti kasih Bapa yang adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Jadi bukan dia punya ceremonial law yang menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah kasih kuasa Bapa yang dapat dilihat dan dimengerti melalui korban-korban persembahan yang Adam dan Hawa persembahkan. Pertanyaannya, apakah karena the ceremonial law sudah ditiadakan di kayu salib, maka kita sekarang yang hidupnya setelah kayu salib tidak perlu untuk melihat kasih Bapa di kayu salib? Tentu saja jawabannya tidak. Kita juga perlu untuk diselamatkan oleh kuasa kasih Bapa yang sama. Bedanya, kita sekarang tidak perlu untuk melihat kuasa kasih Bapa melalui the ceremonial law.
Tapi itu bukan artinya kita sekarang tidak perlu untuk melihat dan mengerti kuasa kasih Bapa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Sangat penting untuk melihat dan mengerti kayu salib. Karena tanpa kasih Bapa yang diungkapkan di kayu salib, mustahil bagi manusia untuk menang terhadap kuasa kejahatan. Dan tentu saja hal ini berlaku bagi mereka sebelum kayu salib dan bagi kita juga setelah kematian Kristus di kayu salib. Semua pengharapan manusia bergantung kepada kasihnya Bapa di kayu salib, yang adalah kuasa kasihnya yang dapat menyelamatkan dengan sempurna. Dari kayu salib, manusia mempelajari pelajaran-pelajaran kehidupan, penyangkalan diri, kebaikan Bapa yaitu the goodness of God, kemurahannya dan kasihnya. Kita hanya dapat membenci dosa dengan melihat dan mengerti kayu salib. Kita juga hanya dapat mengasihi Bapa dan menurut hukum-hukumnya melalui kayu salib penghinaan anaknya yang tergantung di kayu salib. Rasul Paulus katakan, kebaikan Bapa yaitu the goodness of God yang diungkapkan di kayu salib menuntun orang berdosa kepada pertobatan. Dengan kata lain, tidak ada pengampunan dosa tanpa kematian anak Bapa di kayu salib yang memenuhi tuntutan justice hukum Bapanya yang telah dilanggar orang berdosa. Dan tanpa pertobatan, tidak ada keselamatan. Jadi tidak ada keselamatan tanpa kematian anak Bapa di kayu salib, karena hanya orang yang bertobat dari dosa-dosanya lah yang diselamatkan. Sementara tanpa kayu salib tidak akan ada pertobatan. Sangat jelas bahwa mustahil untuk dosa manusia diampuni tanpa kayu salib Kristus yang memenuhi tuntutan justice Bapanya. Jadi kita mengerti pentingnya kasih Bapa yang diungkapkan di kayu salib untuk keselamatan manusia berdosa. Sebelum kayu salib, mereka dapat melihat kuasa kasih Bapa melalui the ceremonial law pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu pagi dan petang setiap hari, hari Sabat hari ke-7, setiap awal bulan, dan tahunan. Kata feast di 2 Tawari 2 ayat 4 adalah moed, yang artinya waktu dan musim yang sudah ditetapkan, atau juga festival atau assembly, perkumpulan. Arti kata moed bukan untuk mempersembahkan korban-korban persembahan, tetapi waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk melakukan sesuatu yang melalui apa yang dilakukan, kuasa kasih Bapa dapat dilihat dan dimengerti. Karena dengan memandang, karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakter yang kita lihat. Dengan memandang kasih Bapa, hasilnya kita akan mengasihi Dia yang terlebih dahulu telah mengasihi kita, sehingga kita akan menurut hukum-hukumnya. Karena hanya yang mengasihi Tuhan yang akan menurut hukum-hukumnya, dengan kata lain tidak berdosa lagi. Jadi kalau feast dipakukan ke kayu salib bersama-sama dengan the ceremonial law, artinya setelah kayu salib, Tuhan tidak menentukan waktunya lagi untuk memandang kuasa kasih Bapa di kayu salib. Pertanyaannya, apakah demikian? Kita lanjut. Di Council for the Church, Sister White mengatakan, waktu Kristus makan bersama murid-muridnya di ruangan atas pada hari kematiannya di kayu salib, Dia sedang berdiri pada titik transisi antara dua economies, sebelum kayu salib dan setelah kayu salib, dan antara dua great festivals. Kita tahu festivals adalah waktu-waktu yang sudah ditetapkan, yaitu the feast. Artinya Kristus berdiri di antara dua great feast. Untuk Kristus berdiri di antara dua great feast, artinya sebelum kayu salib ada feast bersama-sama dengan the ceremonial law, dan setelah kayu salib ada juga feast tanpa the ceremonial law. Inilah buktinya bahwa the feast tidak berakhir di kayu salib. Pada titik itu, Kristus sudah mau mempersembahkan dirinya sebagai korban dosa yang selama 4.000 tahun dilambangkan oleh kematian binatang-binatang. Dan pada saat itu juga Kristus menginstitusikan suatu service atau ordinance yang menggantikan the ceremonial law, yang fungsinya ialah untuk menjadi peringatan akan pengorbanannya di kayu salib. Jadi ceremonial law pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk melihat ke depan, dan service atau ordinance dipelihara tanpa korban binatang yang sudah digenapi Kristus di kayu salib. Dan ordinance ini menggantikan the ceremonial law, ditetapkan untuk diamati oleh murid-muridnya di setiap bangsa dan untuk sepanjang masa.
Dan ordinance ini yang menggantikan the ceremonial law namanya the Lord's Supper atau perjamuan kudus, yang perlu dilakukan untuk mengingat kembali kematiannya di kayu salib, yang mengungkapkan kuasa kasih Bapa yang menyelamatkan. Jadi mereka sebelum kayu salib perlu untuk melihat dan mengerti kuasa kasih Bapa yang menyelamatkan, sebagaimana kita juga sekarang membutuhkannya. Mereka melihat ke depan melalui korban-korban binatang, sementara sekarang kita lihat ke belakang tanpa korban-korban binatang yang sudah digantikan Kristus di kayu salib. Dan karena mereka melakukannya pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu siang dan malam harian, mingguan pada hari ketujuh, bulanan pada awal bulan, dan tahunan. Pertanyaannya, apakah kita juga perlu untuk melakukan ordinance of the Lord's Supper ini pada waktu-waktu yang sama juga? Kita sudah baca tadi bahwa kata feast artinya waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Artinya kita juga sekarang perlu untuk melakukan ordinance ini at the appointed time, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, yaitu Passover, Wave Sheaf, Unleavened Bread, Pentecost, Blowing of Trumpet, Day of Atonement, dengan Tabernacle. Bedanya sekarang kita tidak mempersembahkan binatang. Di Council for the Church, Sister White menulis, kita tidak boleh melarang orang yang ingin untuk berpartisipasi dalam perjamuan kudus ini. Tetapi, bagi orang-orang yang melakukan open sin, yaitu orang-orang yang berdosa secara terbuka, mereka tidak boleh diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sister White menulis ini dengan mengutip 1 Korintus 5 ayat 11 sebagai contohnya, yang mana contoh open sin ini adalah pencabulan, tamak, penyembah berhala, pencela, pemabuk, dan pemeras, di mana orang-orang seperti ini tidak boleh diikut sertakan waktu kita makan. Nanti kita akan lihat apa yang dimakan dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 5, waktu kamu berkumpul bersama-sama untuk memelihara the feast, jangan makan bersama-sama dengan orang yang open sin, yang Sister White katakan tadi di Council for the Church. Kita lihat di sini Sister White menggunakan the Lord's Supper untuk mengartikan apa yang Rasul Paulus maksudkan, yaitu the feast. Artinya kata lain the Lord's Supper adalah the feast. Sehingga untuk mengatakan bahwa the feast sudah dipakukan ke kayu salib, ialah untuk mengatakan kita tidak perlu untuk merayakan the Lord's Supper atau perjamuan kudus. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa the feast sudah dipakukan ke kayu salib sebenarnya tidak mengerti bahwa perjamuan kudus yang mereka lakukan itulah yang mereka katakan sudah dipakukan ke kayu salib. Inilah buktinya bahwa mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka katakan waktu mereka mengatakan bahwa the feast sudah dipakukan ke kayu salib. Sekarang kita mau lihat apa yang dimakan waktu mereka keep the feast atau memelihara the Lord's Supper, dan kapan mereka melakukannya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, jangan kamu dihakimi karena kamu tidak mempersembahkan korban binatang waktu kamu makan dan minum. Waktu kamu melakukannya tahunan, bulanan, dan mingguan, karena makan dan minum ini adalah bayang-bayang dari yang akan datang nanti, bukan bayang-bayang dari kayu salib yang sudah berlalu. Kata holiday di ayat ini adalah feast atau festival yang dirayakan tahunan atau annually. Jemaat di Kolose tidak dihakimi karena mereka merayakan feast, tetapi karena waktu mereka keep the feast, mereka tidak membawa korban berdarah yang sebenarnya sudah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Di Bible Echo dikatakan, Rasul Paulus di-condemn atau di-judge, dihakimi oleh guru-guru orang Yahudi karena dia tidak mengajarkan perlunya untuk melakukan the ceremonial law, yang kita tahu sudah tidak ada fungsinya lagi waktu Kristus mati di kayu salib. Yang Rasul Paulus ajarkan ialah untuk keep the feast dengan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diremuk di kayu salib, dan minum anggur yang melambangkan darahnya yang ditumpahkan untuk keselamatan manusia berdosa. Roti dan anggur ini mengingatkan kita ke peristiwa kayu salib, sementara domba dan darah domba menunjuk ke kayu salib bagi mereka yang hidup sebelum kematian Kristus di Bukit Golgota.
The ceremony law adalah bayang-bayang Kristus di kayu salib sebelum kayu salib, yang digantikan dengan roti dan anggur setelah kematiannya di kayu salib. Waktu-waktu untuk memeliharanya sama, yang perlu dilihat dan dimengerti sama. Bedanya, sekarang kita tidak perlu sistem bayang-bayang kayu salib yang kita mengerti sebagai the ceremony law. Untuk keep the feast artinya untuk gather together pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk behold the love of God, untuk memandang kasih Bapa di kayu salib penghinaan itu. Karena hanya dengan melihat kasih Bapa, kita dapat memperoleh kuasa untuk menaklukkan dosa, membenci dosa, dan mengasihi Bapa yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita sementara kita berada di dalam lumpur dosa. Dengan memandang karakter Bapa, kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. By beholding, we become changed. Kita hanya dapat memelihara hukum-hukumnya jikalau kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ceremony law adalah sistem bayang-bayang yang menunjuk kepada kayu salibnya Kristus. Dan setelah kematian Kristus di kayu salib, tentu saja sistem bayang-bayangnya tidak dibutuhkan lagi. Namun kita masih perlu untuk memandang karakternya, yang adalah kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan, pada waktu-waktu yang Bapa sudah tetapkan. Jadi jangan dicampur menjadi satu adukan the ceremony law dengan feast. Walaupun sebelum kayu salib kedua-duanya dilakukan, bukan berarti kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sebelum kayu salib ada the ceremony law yang di-observe pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk melihat dan mengerti the love of God. Dan setelah kayu salib, kita masih perlu untuk melihat dan mengerti the love of God pada waktu-waktu yang sama. Bedanya, sekarang kita tidak perlu korban-korban binatang, karena Kristuslah domba kita yang sudah disembelih di kayu salib, menggantikan domba-domba yang untuk 4.000 tahun disembelih sebagai lambang kematian Kristus di kayu salib. Jadi kita bisa mengerti sekarang mengapa Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, Kristuslah korban yang sudah dikorbankan menggantikan binatang-binatang yang selama 4.000 tahun menunjuk kepadanya. Dan oleh sebab itu, marilah kita keep the feast tanpa the ceremony law. Sekarang saya mau baca dari tulisan-tulisan Roh Nubuat yang mengajarkan pentingnya untuk keep the feast bagi kita yang hidup setelah kematian Kristus di kayu salib. Di 2 Testimonies, Sister White menulis, datanglah untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tahunan ini untuk menemukan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, tentu saja melalui Roh-Nya yang adalah firman-Nya, kita perlu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tahunan ini. Lalu Sister White lanjut, dia katakan, Kristus akan datang ke perayaan-perayaan The Feast ini. Dia akan hadir. Kristus akan hadir melalui kebenaran firman-Nya yang dilambangkan oleh hujan awal dan hujan akhir. Kalau kita menempatkan diri kita di the channel of blessing ini, atau sungai berkat ini. Kristus katakan, di mana 2 atau 3 berkumpul bersama atau gather together di dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, kalau saya tidak gather together pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, tentu saja saya tidak akan menerima hujan awal dan hujan akhir. Pertanyaannya, apa akibatnya kalau saya memilih untuk tidak hadir karena saya percaya bahwa feast-feast ini sudah dipakukan ke kayu salib? Kita tahu salah satu feast tahunan ini adalah the Feast of Tabernacle yang berlangsung selama 8 hari. Saya mau baca di Zakaria 14 ayat 16-18 dikatakan, semua orang yang tersisa dari bangsa-bangsa akan datang dari tahun ke tahun untuk worship God, untuk memelihara the Feast of Tabernacles. Dan jika mereka tidak mau datang untuk worship God, bagi mereka tidak akan dicurahkan hujan berkat. Yang kita baca tadi adalah hujan awal dan hujan akhir. Kita tahu bahwa tanpa menerima hujan ini, umat Tuhan tidak akan dimeteraikan di dahi mereka. Dan hanya yang dimeteraikan di dahinya nama Bapa yang akan diselamatkan. Karena lawannya adalah tanda binatang. Karena hanya akan ada 2 kelompok. Fungsi dari hujan ini ialah untuk membersihkan kita dari noda-noda cacat dosa. 1 noda saja kita tidak akan dimeteraikan.
Dan jika semua cemar dosa kita dibersihkan oleh hujan ini, barulah kita akan menerima hujan akhir yang fungsinya untuk empower umat Tuhan untuk mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga dengan suara yang nyaring. Sebagaimana murid-murid dulu menerima hujan awal dan mengabarkan Injil Kristus pada hari Pentekost yang dipelihara murid-murid setelah kematian Kristus di kayu salib. Kita tahu Pentekost adalah salah satu feast tahunan yang perlu kita keep juga, sebagaimana murid-murid Kristus dulu memeliharanya dan juga dipelihara oleh Rasul Paulus. Jadi pertanyaannya, apa akibatnya jika kita tidak menerima hujan berkat ini? Jawabannya saya baca di ayat 18. Kita akan menerima tulah yang akan dicurahkan setelah kita memasuki Jacob's time of trouble atau masa kepicikan Yakub. Mengapa? Di ayat dikatakan, karena kita tidak keep the Feast of Tabernacles. Dengan kata lain, untuk melakukan the feast ke kayu salib ialah untuk menolak cara Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Karena hanya dengan kita menurut seluruh perintah-perintahnya lah kita akan dipisahkan dari dosa dan dibersihkan dari noda-noda dosa kita. Pertanyaannya, apakah Sister White mengajarkan hal yang sama? Saya baca di Review and Herald, Sister White mengatakan, baiklah bagi kita sekarang, at the present time, setelah kayu salib, untuk mengadakan a Feast of Tabernacles. Apakah Sister White tidak melakukan apa yang dibilang penting untuk kita lakukan? Sebagaimana Rasul Paulus juga tidak melakukan apa yang diajarkan penting untuk kita lakukan? God forbid, sama sekali tidak. Kita perlu untuk melakukannya karena ini adalah hal keselamatan kita. Sebagaimana dulu mereka merayakannya untuk mengingat kembali kuasa kasih Bapa dalam membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, demikian juga kita at the present time, sekarang, perlu untuk mengingat kembali bagaimana kita juga telah dibawa keluar dari dunia, dari doktrin-doktrin palsu yang dipenuhi dengan kegelapan, ke dalam terang kebenaran yang sangat berharga. Sister White menulis agar kita menghadiri feast-feast ini untuk menemukan Tuhan Yesus, agar kita dihujani berkat surga, dan dibersihkan dari kotoran-kotoran noda dosa kita, dan dicurahkan hujan akhir yang akan memberikan kuasa atau empower kita untuk mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga dengan suara yang nyaring. Pertanyaannya, apakah feast-feast ini tidak penting lagi sehingga Kristus pakukan ke kayu salib tahun 31 AD? Setelah membaca ayat-ayat Alkitab dan kutipan-kutipan roh nubuat, kita tahu jawabannya. Tentu saja jawabannya tidak. Feast-feast ini sangat penting untuk keselamatan kita. Setanlah yang mau the feast ini dipakukan ke kayu salib sehingga kita semua kedapatan tanpa the seal of God setelah kita memasuki Jacob's time of trouble, di mana sudah terlambat untuk kita diselamatkan karena pintu kasihan sudah tertutup untuk selama-lamanya. Apakah Rasul Paulus mengajarkan doktrin Jesuit waktu dia katakan let us keep the feast? Apakah Sister White mengajarkan doktrin Jesuit waktu dia katakan, well, would it be for us at the present time to have a Feast of Tabernacle? Dan dengan mengatakan bahwa Kristus akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir kepada gerejanya jikalau gerejanya memelihara doktrin Jesuit ini? God forbid. God's people are destroyed for lack of knowledge. Umat Tuhan akan dibinasakan karena tidak berpengetahuan yang sangat penting untuk keselamatannya. Oleh sebab itu, bertobatlah dari pernyataan-pernyataan ini sebelum terlambat. Sementara tangan Kristus masih diulurkan untuk memberikan pengampunan dosa. Zephaniah katakan, kita perlu untuk berkumpul bersama atau gather together, yang mana gather together ini di 1 Korintus 5 ialah untuk memelihara the feast. Kita perlu untuk memelihara the feast sebelum dijalankannya undang-undang manusia yang bertentangan dengan hukum Tuhan, sebelum tulah-tulah dicurahkan kepada mereka yang tidak dimeteraikan karakter Bapa di dahi mereka. Rasul Paulus mengatakan, janganlah melalaikan pertemuan-pertemuan kita dalam perayaan-perayaan feast ini. Dan terlebih lagi, karena kita sudah melihat bahwa pintu probation kita tidak lama lagi akan tertutup untuk selama-lamanya. Sister White menulis di Testimonies Volume 6 dikatakan,
Di zamannya Kristus, feast-feast ini dihadiri banyak orang dari semua negeri, dan seandainya feast-feast ini dipelihara dengan sepatutnya, maka seluruh bangsa-bangsa akan menerima terang kebenaran yang mereka butuhkan. Lebih dari 1 bulan setiap tahun mereka gunakan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ini, karena melaluinya mereka dapat berpaling dari kekhawatiran dunia mereka untuk connect dengan Tuhan dan untuk merenungkan realitas yang tidak terlihat, yaitu hal-hal surgawi. Jadi kita bisa lihat penting sekali feast-feast ini. Dan melalui feast-feast inilah umat Tuhan akan dikenal sebagai umat Tuhan. Lalu Sister White lanjut, dia katakan, jika umat Israel membutuhkan faedah dari pertemuan-pertemuan ini di zaman mereka, betapa kita lebih membutuhkannya sekarang, di akhir zaman ini yang dipenuhi dengan bahaya dan konflik. Dan jika umat Tuhan dulu membutuhkan terang yang Tuhan percayakan kepada gerejanya, betapa lebih gerejanya sekarang membutuhkannya. Sekali lagi, penting sekali untuk kita memelihara the feast. Kita yang hidup di akhir zaman ini sangat membutuhkannya. Kita bisa lihat sekarang bahayanya kalau kita pakukan the feast ke kayu salib. Sangat mengerikan konsekuensinya. Dikatakan, kita lebih membutuhkannya sekarang dibandingkan dengan mereka dulu membutuhkannya. Apakah Sister White menganjurkan bahwa feast-feast ini sudah dipakukan ke kayu salib karena kita sekarang tidak membutuhkannya? God forbid, sama sekali tidak. Malahan kita sekarang lebih membutuhkannya, khususnya kita yang hidup di akhir sejarah dunia ini. Bapa mengajarkan bahwa kita perlu untuk assemble atau gather together. Apa fungsinya? Untuk bikin apa? Untuk mengolah karakter kasih yang sempurna atau perfect love. Artinya melalui kita punya gather together, Roh Kudus akan menghasilkan karakter perfect love di dalam orang-orang yang menghadirinya. Yang mana karakter ini dapat diperoleh kalau kita gather together untuk memelihara the feast. Karena melalui kita gather together pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, kita akan menjadi fit untuk berdiam di dalam kerajaannya nanti. Karena kita nanti di sana akan assemble dari hari Sabat ke hari Sabat dan dari bulan baru ke bulan baru untuk menyembah dan memuji Dia yang duduk di tahtanya dengan ucapan syukur dan pujian-pujian kita kepadanya. Jadi agar kita fit untuk melakukannya di sana nanti, tentu saja kita sudah harus melakukannya dengan setia di sini. Sebaliknya, jika kita tidak melakukannya di sini, tentu saja kita tidak akan fit untuk melakukannya di sana nanti. Dengan kata lain, kita tidak akan diangkat ke awan-awan nanti waktu anak Bapa datang kedua kalinya untuk menjemput semua yang di dalam kehidupan probesannya setia kepadanya, apapun konsekuensinya. Rasul Paulus menulis di Kolose 2 ayat 14 dikatakan, karena the handwriting of ordinances yang adalah the ceremonial law sudah disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib, maka di ayat 16 dia mengatakan, janganlah izinkan siapapun menghakimi kamu waktu kamu keep the feast untuk makan dan minum pada waktu-waktu tahunan, bulanan, dan mingguan, karena kamu tidak mempersembahkan korban binatang berdarah, karena semua itu sudah digenapi di kayu salibnya Kristus. Dan oleh sebab itu, let us keep the feast. Dia tidak katakan let us not keep the feast. Nope. Bukan itu yang dia katakan. Yang dia katakan ialah let us keep the feast. Jadi kesimpulannya, feast berbeda dari the ceremonial law. The ceremonial law berakhir di kayu salib, sementara feast berjalan terus. Pertemuan-pertemuan ini diordain Tuhan agar melaluinya kita selalu connect dengan Pencipta dan Juru Selamat kita di tengah-tengah kesibukan sekular dunia ini. Kalau saya masih percaya Alkitab dan Roh Nubuat, pertanyaannya, di mana ditulis bahwa the feast ini sudah dipakukan ke kayu salib? Jangan menggunakan ayat atau kutipan yang mengatakan the ceremonial law dipakukan, lalu kita ikut sertakan the feast untuk juga dipakukan. Keselamatan itu pilihan pribadi, pilihan masing-masing. Pilihlah dengan jujur dan benar, karena melalui pilihan-pilihan sayalah yang akan menentukan masa depan kekekalan saya, dalam bentuk tubuh untuk selama-lamanya, atau di dalam tubuh yang immortal di dalam semesta alam Tuhan, di mana tidak akan pernah ada dosa lagi untuk selama-lamanya. Masih banyak lagi yang kita perlu tahu mengenai hukum moral dengan hukum seremonial yang banyak orang masih salah mengerti.
Di dalam video-video yang akan menyusul, saya akan bahas poin-poin penting sehubungan dengan pentingnya untuk kita keep the feast of the Lord. Sampai kita berjumpa kembali. To God be the glory.